Selamat malam sahabat GPIB. Kita berjumpa lagi pada program Night Call. Perkenalkan, saya Pendeta Marco Yoel Kemendong, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Shalom Pancasila Lampung. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita telah memasuki malam hari dan kita akan menutup hari yang telah kita jalani yang penuh dengan suka dan duka ini dengan kita bersama-sama merenungkan dan merefleksikan sabda Tuhan. Maka marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita mampu merenungkan, merefleksikan, serta tentunya kita mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Allah sumber berkat, kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu dalam perjalanan hari ini. Kami telah merasakan berbagai warna dalam hari ini, dan saat ini ketika kami akan menutup hari ini, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang telah menuntun kami dalam satu hari ini, Roh Kudus-Mu yang sama juga yang menuntun kami agar kami mampu mendengarkan, merenungkan, merefleksikan, serta tentunya kami pun dapat melakukan sabda-Mu, agar kami dapat mencapai damai ketika kami dekat dan membangun relasi yang baik kepadamu ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Di Yesus Kristus bersama dengan Dikau di dalam persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB terkasih, bacaan Alkitab yang menjadi permenungan kita diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 3 sampai 5 yang menyatakan, sesudah dia bangkitlah Yair, orang Gilead. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 22 tahun. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang menunggang 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu Yair meninggal dan dikuburkan di Kamon. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan selalu menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Sahabat GPIB terkasih, tentunya ketika kita berbicara tentang pemimpin, khususnya di tengah bangsa dan negara kita, kalau kita bicara tentang pemimpin berarti kita salah satunya kita ngomong tentang presiden kita, presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita sudah tahu bahwa kita mempunyai 8 presiden sampai hari ini. Dan setiap presiden, walaupun mengemban jabatan yang sama dan kekuasaan yang sama, tetapi ke-8 presiden kita mempunyai corak kepemimpinan yang beragam, yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan juga mengalami masa yang berbeda-beda. Misalnya presiden pertama kita, Presiden Soekarno. Kita sudah tahu cara kepemimpinan dia, dan dia menjadi pemimpin, menjadi presiden ketika dalam masa Indonesia awal-awal kemerdekaan. Bangsa kita masih dalam masa revolusi, bangsa kita masih menata dirinya, bahkan masih mencari kedaulatan kemerdekaannya, sehingga tentunya kehadiran Presiden Soekarno kepemimpinannya juga berdasarkan situasi yang ia hadapi pada saat itu. Begitu juga Presiden Gus Dur dan Presiden Habibie, dua presiden kita berada pada masa reformasi pasca Orde Baru, ketika bangsa kita mengalami berbagai macam pergolakan di dalam bangsa kita sendiri. Nah, kedua presiden kita berusaha untuk bagaimana caranya bangsa kita ditata kembali dan memasuki masa reformasi, masa ketika demokrasi terbuka dengan lebar. Begitu juga dengan presiden-presiden lainnya, Presiden Soeharto, Presiden Megawati, Presiden Jokowi maupun juga Presiden Prabowo. Tentunya mereka menghadapi masa-masa dan situasi maupun pergolakan yang berbeda-beda. Dan tentunya ketika mereka menghadapi situasi yang berbeda tersebut, gaya kepemimpinannya pun juga berbeda berdasarkan situasi yang mereka hadapi. Nah, begitu juga dalam bacaan kita dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 3 sampai 5 diceritakan di sini bahwa negara Israel walaupun dia sebagai negara
tetapi dia mempunyai sistem pemerintahan yang agak berbeda dengan negara-negara pada saat itu, bahkan di masa kini. Negara Israel pada saat itu berdasarkan teokrasi, yaitu adalah kepemimpinan berdasarkan Tuhan. Nah, kita sudah tahu bahwa negara Israel pasca masuk ke tanah Kanaan, mereka masih menata dirinya. Akan tetapi di satu sisi, mereka juga sempat membangun perjanjian dengan Tuhan agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Akan tetapi kita sudah tahu, ternyata mereka tidak setia kepada Tuhan dengan mengambil perempuan di bangsa-bangsa sekitar mereka, dan ternyata mereka menyembah Tuhan atau ilah yang lain. Dan disinilah kehadiran hakim, atau dalam bahasa Ibraninya yaitulah Sofet. Kehadiran hakim di sini, tentu kita sudah tahu bahwa kehadiran hakim bukan karena dipilih karena pemilihan umum, bukan karena keturunan, tetapi karena Tuhan yang pilih. Nah, ini teokrasinya kelihatan di sini, bahwa hakim hadir oleh karena Tuhan yang memilih, sehingga siapapun bisa menjadi hakim. Seperti kita sudah tahu, seperti Deborah, hakim perempuan pertama, seorang nabiah. Kemudian juga di bacaan sebelumnya, Otniel, hakim pertama di negara Israel, yang adalah di dalam catatan sejarah adalah seorang petani. Dan bacaan kita pada saat ini, salah satu hakim yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, yaitu adalah Yair. Yair sendiri dalam bahasa Ibrani artinya adalah ia menerangi. Dikatakan di sini orang Gilead. Orang Gilead berarti artinya dia dari suku Manasye, yang menempati di wilayah sebelah timur sungai Yordan. Makanya Yair, hakim ke-8 di negara Israel, adalah hakim pertama yang berasal dari sebelah timur sungai Yordan. Biasanya kebanyakannya sebelum-sebelumnya hakim-hakim yang ada adalah berasal dari sebelah barat sungai Yordan. Tetapi baru pertama kali ini berasal dari sebelah timur dari sungai Yordan. Nah, tidak seperti Gideon atau juga Deborah, sama seperti pengganti sebelumnya, Tola, Yair tidak punya catatan yang cukup banyak. Hanya satu catatan di sini, yaitu adalah dalam ayat 4. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang menunggangi 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota. Nah, agak berbeda memang dengan hakim-hakim yang sebelumnya, bahwa Yair ini masuk pada masa damai ketika negara Israel tidak sedang dalam bertikai atau berkonflik dengan negara-negara lain, sehingga situasi yang dialami oleh Yair makanya sangat minim. Mungkin kita bisa katakan sangat minim dengan pertikaian, sangat minim dengan peperangan, dan Yair memimpin pada masa damai. Nah, dikatakan di sini bahwa damai tersebut dirasakan ketika Yair mempunyai 30 anak laki-laki yang menunggangi 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota. Nah, kita tekankan di sini 30 ekor keledai jantan. Di sini sebenarnya ingin menggambarkan bahwa pada masa kepemimpinan Yair, Israel dalam masa kejayaan, Israel dalam masa damai, dalam masa tenang. Dan salah satunya adalah ketika Yair sendiri mempunyai 30 anak laki-laki dengan 30 ekor keledai jantan. Gambaran keledai jantan di sini adalah pada saat itu memang keledai adalah hewan yang digunakan untuk menggambarkan kejayaan, kekayaan, dan kemewahan seseorang. Sehingga ketika Yair mempunyai 30 anak laki-laki dengan menunggangi 30 ekor keledai jantan, artinya Yair dalam masa kejayaan dan keemasannya. Dan anak-anaknya sendiri memerintah dalam 30 kota. Nah, ini menarik bahwa ternyata berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. Dalam kepemimpinan Yair inilah mulai mengenal namanya kepemimpinan desentralisasi. Artinya bahwa kepemimpinan tidak hanya pada tunggal satu orang, tetapi berdasarkan ada bawahan-bawahan lainnya. Di sini ada 30 anak laki-lakinya. Nah, ini kenapa? Ini karena kejayaan dan juga keemasan dialami, dan yang sudah paling penting adalah masa damai yang dialami oleh Yair maupun juga negara Israel. Nah, tapi menjadi catatan di sini, damai di sini bukan hanya ngomong tentang bebas dari peperangan, bebas dari konflik,
Tetapi di sini damai terjadi oleh karena umat Israel kembali setia kepada Tuhan dan mereka tetap menjaga kesetiaan mereka kepada Tuhan. Nah, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Ketika Deborah mulai muncul atau baru-baru saja Gideon muncul, mereka mengalami masalah pergolakan. Kenapa pergolakan terjadi? Mengapa Israel bahkan sempat dijajah oleh suku-suku lain atau negara-negara lain? Karena tadi seperti yang saya katakan di awal. Karena bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah yang lain sehingga akhirnya mereka mengalami masa pergolakan. Dan ketika dalam masa Yair ini mengalami masa kedamaian, bahkan kejayaan dalam negara Israel yang digambarkan dari 30 anak laki-laki tersebut, ingin menggambarkan bahwa Israel dalam masa relasi yang baik kepada Tuhan. Umat Israel setia kepada Tuhan, mereka menyembah hanya kepada Tuhan dan membangun relasi yang baik hanya kepada Tuhan. Nah, di sini ingin bacaan kita ternyata tidak hanya berbicara tentang Yair saja, tetapi juga berbicara tentang bangsa Israel yang naik turunan. Ini adalah kondisi ketika naiknya. Ketika mereka mengalami masa kedamaian oleh karena mereka membangun relasi yang baik kepada Tuhan. Ketika mereka tidak menyembah Tuhan yang lain dan mereka hanya setia kepada Tuhan saja. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, dan juga opa-oma terkasih, sahabat GPIB, apa yang kita bisa refleksikan melalui sabda Tuhan pada saat ini? Sabda Tuhan di sini ingin mengingatkan kita bahwa sama seperti Yair, bahwa Tuhan memperlengkapi dia. Begitu juga dengan kita ketika kita mengalami masa kejayaan, masa keemasan, ingatlah bahwa itu yang Tuhan berikan, itulah berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Dan Tuhanlah yang memimpin dalam kehidupan kita. Sama seperti Yair. Yang apa yang ia dapat, apa yang ia raih, sesuai dengan bacaan kita di sini, ini bukan karena Yair sendiri. Tetapi ini karena Tuhan yang memimpin Yair bersama dengan umat Israel. Tetapi kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana Tuhan memberkati Yair dan kita semua. Tetapi juga di sini, bangsa Israel atau negara Israel mengalami kedamaian dan kejayaan oleh karena relasi yang baik kepada Tuhan. Seperti kita juga, ketika kita berbicara tentang kita menginginkan damai, kita menginginkan hidup kita jaya, menginginkan hidup kita makmur, menginginkan hidup kita semuanya dalam keadaan tenang. Yang paling terpenting, damai tersebut didapatkan ketika kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika kita hanya setia kepada Tuhan saja dan kita tidak berbelok ke kanan atau ke kiri. Kita tidak minta kepada dalam tanda kutip ya, ilah-ilah lain. Kan sekarang ilah-ilah lain itu juga dalam bentuk berbeda dengan masa lalu. Kalau dulu dalam bentuk Baal dan Asyera, tetapi di masa kini mungkin uang, jabatan dan seterusnya. Tetapi uang, jabatan, dan hal-hal yang lainnya di tengah-tengah dunia ini ternyata tidak bisa menjamin kedamaian. Yang menjamin kedamaian hanyalah ketika kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Sama seperti umat Israel, ketika mereka jauh dari Tuhan, ketika mereka menyembah ilah-ilah lain, mereka mengalami masa pergolakan. Mereka mengalami masa konflik. Tetapi ketika umat Israel setia kepada Tuhan, maka mereka mengalami kedamaian. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ingin mencari damai, ketika kita ingin mencari kemakmuran, kita jangan cari dengan cara lain, dengan pihak lain. Apalagi dengan ilah-ilah lain. Ketika kita mencari damai, bangun relasi yang baik pada Tuhan. Setialah kepadanya, berpegang selalu kepadanya, taat kepadanya, serahkan hidup kita kepadanya. Walaupun mungkin banyak pergolakan dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap bisa merasakan damai ketika kita setia kepada Tuhan. Maka sahabat GPIB terkasih, ketika kita menutup hari ini, kita perlu merefleksikan dalam hidup kita. Apakah saya sudah dekat kepada Tuhan? Apakah kita sudah membangun relasi yang baik kepada Tuhan? Apakah saya sudah mencari damai ketika saya setia kepada Tuhan? Selamat mencari damai dengan membangun kesetiaan kepada Tuhan.
Tuhan memberkati kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik terkasih, sahabat GPB, marilah kita berdoa. Allah sumber berkat, sabda-Mu mengingatkan bagi kami bahwa kedamaian hanya kami capai ketika kami membangun relasi yang baik kepadamu Tuhan. Ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu dan kami hanya setia kepadamu. Terima kasih atas sabda-Mu pada saat ini. Kiranya sabda-Mu dapat menguatkan kami dan menuntun kami agar kami mencari damai dengan setia kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menyertai kami dalam satu hari ini. Kami telah menikmati beragam rasa. Kami menikmati sukacita, dukacita, pergumulan, kebahagiaan, tawaan, tangisan, dan semua yang kami rasakan. Kiranya Tuhan segala hari yang telah kami jalani yang akan menjadi petikan yang indah dalam kehidupan kami. Sama seperti ketika kami melihat dedaunan yang berbagai bentuk dengan berbagai warna, kiranya kami dapat memetiknya. Hari ini pun kami bisa memetiknya bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkatilah istirahat kami Tuhan. Kiranya kami dapat beristirahat dengan tenang. Kami dapat memulihkan diri kami. Kiranya kami dapat mendapatkan berkat baru pada esok hari ketika kami bangun pagi pada hari esok. Berkatilah juga untuk keluarga kami. Berikanlah kerukunan, kedamaian, ketentraman. Pekerjaan dan usaha kami Tuhan, kiranya Kau berkati. Dan seluruh kehidupan kami yang penuh dengan gumul juang, sertai kami selalu. Harapan dan cita-cita kami, biarlah semuanya terjadi di dalam kehendak-Mu. Dan kiranya Tuhan kami terus setia kepadamu, agar kami mencapai damai sejahtera yang berasal dari-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Di Yesus Kristus bersama dengan Dikau di dalam persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB terkasih, sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua.